Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal ladzizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salati innallaha ma'as sabirin. Wa qala ta'ala kullu nafsin za'iqatul maut. Shadaqallahul azim wa ballaga rasulun nabiyyu karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin dan hadirat jamaah tasya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam kedua acara takziah atas berpulangnya ke rahmatullah almarhumah Hajjah Suhartati Rahman binti Abdurrahman. Dan mudah-mudahan kedatangan kita menjadi penghibur keluarga yang ditinggalkan, sehingga yang menimpa ujian dan cobaan ini, keluarga yang ditinggalkan tabah dan sabar menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menguji hambanya, maka itu adalah merupakan tanda kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Semakin tinggi ibadah kita, semakin banyak ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memang itu adalah kita mau diuji sampai di mana kemampuan kita, sampai di mana kita tetap, apakah kita tetap istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan taslim tak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yaitu ad-dinul Islam. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah tasya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun kedatangan kita adalah untuk menghibur keluarga yang ditinggalkan. Dan ketika kita mau berbicara pahala, banyak pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap langkah kaki kita, setiap niat kita sampai di tempat ini, maka itu adalah bernilai ibadah. Bahkan dijelaskan di dalam satu kitab bahwa barang siapa yang mendatangi mayat sampai dia mensolatinya, barang siapa yang mendatangi mayat sampai dia mensolatinya, maka Allah akan memberikan pahala sebesar 1 kirat. 1 kirat itu sama pahalanya 1 besarnya gunung Uhud yang ada di tanah suci. Dan barang siapa yang mendatangi mayat sampai dia mengantarnya ke kubur, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala sebesar 2 kirat. Jadi 2 kirat itu sama pahalanya 2 besarnya gunung Uhud. Itu adalah perumpamaan yang kita dapatkan ketika kita datang menghadiri, menghibur keluarga yang ditinggalkan. Saya katakan tadi bahwa setiap niat kita itu adalah sudah bernilai ibadah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sebelum
sampai di tempat ini sebelum berangkat dari rumah, maka itu sudah dapat pahala karena kita sudah berniat ke sini. Sampai di tempat ini maka ditambah lagi pahala. Itu bedanya antara kebaikan dengan keburukan. Ketika kebaikan yang ingin kita perbuat, baru kita berniat, maka itu adalah sudah dapat pahala. Beda keburukan. Keburukan yang akan kita perbuat, baru kita berdosa ketika kita lakukan. Ketika kita berniat, tapi tiba-tiba di tengah jalan tidak jadi, maka itu adalah tidak berdosa. Bapak-bapak dan ibu jemaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, mudah-mudahan orang tua kita almarhumah Hajjah Suhartati Rahmah binti Abdul Rahman senantiasa diberikan cahaya di alam kuburnya. Saya kira ini adalah orang tua kita. Saya tahu sekali. Saya pernah jadi imam di sini kurang lebih 2 tahun. Itu adalah salat berjamaahnya tidak pernah berhenti. Itu adalah kurang lebih 2 tahun. Jadi mudah-mudahan beliau dilapangkan, artinya diberikan cahaya di alam kuburnya. Dan apa yang diharapkan adalah ketika anak yang selalu mendoakan. Karena itulah yang menjadi harapan orang tua ketika kita sudah berada di alam kubur adalah ketika kita membacakan doa, membacakan Al-Fatihah. Tadi Ustaz Aziz sudah mengajak kita untuk mengirimkan surah Al-Fatihah kepada almarhumah. Dan itu akan sampai pahalanya. Apa yang menjadi dasar kita adalah innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan tergantung daripada niat. Ketika kita niatkan pahalanya, maka akan sampai. Ada salah satu riwayat yang dijelaskan di dalam kitab Irsyadul Ibad, dalam kitab kuningnya, kalau terjemahannya itu adalah petunjuk jalan lurus. Ada salah seorang wanita yang meninggal. Setelah dikuburkan, ada sahabatnya mimpi pada malam harinya, melihat sahabatnya alam kuburnya adalah bercahaya. Pada pagi harinya pergi bertanya kepada suaminya. Apa yang ditanyakan kepada suaminya? Apa yang kita lakukan tadi malam? Saya melihat kuburannya istri itu adalah bercahaya. Saya melihat kuburannya istri adalah penuh cahaya. Si laki-laki menjawab, yang saya lakukan tadi malam, saya bacakan Al-Fatihah, saya bacakan Yasin, saya hatamkan Al-Quran. Sehingga ini perempuan dia mengatakan bahwa itulah sebabnya bercahaya alam kuburnya, karena mereka membacakan Al-Fatihah, membacakan ayat suci Al-Quran. Maka itulah yang menjadi harapan ketika kita sudah berada di liang lahat, anak yang selalu mendoakan orang tuanya. Tetapi jangan kita beranggapan bahwa nanti kita kirimkan surah Al-Fatihah orang tua kita ketika meninggal. Tidak. Yang dikatakan anak yang saleh-salehah adalah ketika hidupnya kita kirimkan Al-Fatihah, kita hatamkan Al-Quran. Begitu juga ketika mereka sudah wafat. Jangan pernah kita berhenti mendoakan. Orang tua itu adalah tidak ada yang diminta kecuali hanya doa. Sehingga pernah terjadi, ada salah seorang orang tua dalam keadaan sakaratul maut. Angker itu di Pamadang. Anaknya 3 sarjana. Ada sarjana ekonomi, ada sarjana pertanian, ada sarjana peternakan. Sehingga dia panggil pulang ketika dalam keadaan sakaratul maut orang tua. Apa yang diminta orang tua? Datang ketiga anaknya. Orang tua minta, tidak ada saya minta, bukan karena uang saya minta. Saya minta kamu pulang bukan karena uang, bukan karena hartamu. Tapi apa yang saya minta adalah bacakan Kak Yasin. Si anak ini tidak bisa membaca Al-Quran. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Anak yang kedua diminta, bukan harta yang kau minta, bukan karena uang. Bacakan Kak Yasin. Anak yang kedua tidak bisa juga.
Yang ketiga adalah diminta untuk bacakan Yasin, maka ini tidak bisa juga. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Apa yang menjadi harapan orang tua adalah bukan karena uang diminta, bukan karena harta, tapi adalah doa. Maka itulah doa seorang anak kepada orang tua, maka harus kita selalu baca setelah kita salat. Hadirin dan hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ketika manusia dalam keadaan sakaratul maut, narekoyer rupa taweri pamadangi. Ketika manusia dalam keadaan sakaratul maut, kita mendekat. Bapak-bapak dan ibu, jangan kita menjauh. Sekarang ada terbalik. Kadang orang ada takut. Kita mendekat karena kita memperdengarkan kalimat la ilaha illallah, supaya mereka dalam keadaan husnul hatimah. Karena memang dijelaskan di dalam satu kitab yang dikarang oleh Imam Al-Qurtubi bahwa ketika manusia dalam keadaan sakaratul maut, ada dua setan yang mendekat. Ada sisi kanan, ada sisi kiri. Apa yang menjadi bisikan sisi kanan? Dia mengatakan, matilah kamu dalam keadaan tidak beriman. Sisi kiri mengatakan, matilah kamu dalam keadaan tidak beriman. Maka itu pentingnya bapak-bapak dan ibu-ibu, ketika manusia dalam keadaan sakaratul maut adalah kita mendekat, supaya tidak tergoda dari godaan setan. Karena memang setan itu adalah untuk menggoda umatnya Muhammad sampai dalam keadaan sakaratul maut. Ketika kita datang dekatnya untuk membisikkan kalimat la ilaha illallah, maka bisa menjadi husnul hati. Karena itulah yang diharapkan. Ketika kita menjauh, maka bisa-bisa terpengaruh dari godaan setan dan bisa menjadi mati dalam keadaan sulh hati. Bapak-bapak dan ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya dijelaskan di dalam Al-Qur'an, kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya dengan kematian. Ketika kita berbicara masalah kematian, itu adalah sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sudah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita dan tanggung jawab kita adalah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekalilah diri kita dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat pertama tadi saya bacakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu wafat dalam keadaan tidak beriman. Maka itulah yang dijelaskan di dalam Al-Quran, bahwa dalam kehidupan kita adalah mudah-mudahan menjadi baik atau husnul hatimah. Karena kita tidak tahu. Jangan sampai kita masih jalan-jalan, tapi karena sudah sampai ajal kita, ya, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Ketika ajal sudah tiba, maka tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ilauna Allah taala. Tidak ada yang bisa menghalangi, karena memang itu adalah miliknya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah pentingnya kita menghadiri takziah. Ada dorongan kita selalu beribadah. Ada dorongan kita selalu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita selalu mengingat kematian, yakin dan percaya, maka kita selalu ingin beribadah. Ada ingatan. Karena memang itulah yang diharapkan, bagaimana kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa membangun, meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kematian tidak pandang jabatan. Kematian tidak pandang keturunan siapa. Kematian tidak pandang kegantengan, kecantikan. Tapi ketika ajal itu sudah tiba, maka datanglah. Atas perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa menghalangi.
Bapak-bapak dan ibu jemaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam proses perjalanan manusia ada 5 alam yang mesti akan kita lewati. Ada alam rahim, ada alam ruh, yang kedua ada alam rahim, yang ketiga adalah alam dunia, yang keempat adalah alam kubur, yang kelima adalah alam akhirat. Kelima alam ini mesti akan kita lewati. Yang pertama adalah alam arwah, kita sudah lewati. Ketika kita ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang kita pakai. Apakah kita mampu mempertanggungjawabkan nanti di hari kemudian atau tidak? Makanya dijelaskan di dalam kitab Tanwirul Qulub bahwa salah satu orang mendapatkan siksaan di alam kubur, ketika diminta pertanggungjawaban ruhnya nanti di hari kemudian, mereka tidak bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah kita lewati bapak-bapak dan ibu. Yang kedua adalah alam rahim. Dalam kandungan ibu kurang lebih 9 bulan 10 hari. Kita berada dalam kandungan ibu. Sebelum kita keluar di muka bumi ini, kita sudah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apakah kita mampu melaksanakan apa yang menjadi janji kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 9 bulan 10 hari. Makanya itulah sebabnya menangis. Bayi yang baru keluar dari perut ibunya itu adalah menangis. Kadang kita bertanya, kenapa mesti menangis? Ahli tafsir menjelaskan bahwa tangisan itu adalah bermakna kalimat tauhid. Tangisannya itu adalah bermakna kalimat pengakuan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa siap untuk melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya nanti ketika berada di dunia. Maka ketika ibu-ibu melahirkan di rumah sakit atau di puskesmas, biasa tidak menangis, biasa ambil inisiatif dokter atau perawat itu adalah pukul-pukul pantatnya itu anak supaya mereka menangis. Karena memang tangisan itu adalah ada makna yang terkandung. Ahli tafsir menjelaskan bahwa itu adalah bermakna pengakuan kalimat tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah sebabnya menangis bapak-bapak dan ibu-ibu. Itu sudah kita lewati. Yang ketiga adalah alam dunia, yang sementara kita tempati pada saat sekarang ini kita tidak tahu berapa lama. Entah 100 tahun ke depan kah, entah 50 tahun kah, entah 30 tahun, 20 tahun dan seterusnya. Yang penting kita siapkan diri kita, kita bekali diri kita. Dunia itu adalah diibaratkan suatu kebun. Ketika kita punya kebun, kita tanami, maka ada yang ditunggu hasilnya. Ketika kita punya sawah, ada yang kita tanami, maka itu ada yang kita tunggu. Ketika kita punya usaha, ada yang kita jadikan sebagai usaha, maka ada yang kita tunggu hasilnya. Kehidupan dunia adalah diibaratkan suatu persiapan. Diibaratkan kita sudah menanam, nanti hasilnya adalah di hari kemudian. Maka itulah kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdi, untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka itulah tujuan kita. Kita tidak tahu berapa lama kita tinggal di dunia ini. Masih ada alam yang menunggu kita, yaitu alam kubur dan alam akhirat. Apakah 30 tahun, 20 tahun, 100 tahun? Tapi sekarang adalah jarang 100 tahun. Karena berbagai macam penyakit. Dulu-dulu orang